Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkanlah kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri atas nama Siti Nurhalisa sebagai ketua. Kedua, Nur Fadila Tahir. Yang ketiga, Hairul Soleh. Yang keempat, Rismawati. Dan yang terakhir, Alia. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi dengan judul Pengumpulan dan Penyimpanan Data tentang Murid. Adapun pengertian pengumpulan data, yaitu pengumpulan data merupakan suatu hal penting dalam suatu hal penelitian pada umumnya, maupun dalam bimbingan dan konseling. Konseling baru dapat diberikan kalau data mengenai individu yang mau dibimbing sudah diperoleh. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengetahui berbagai metode dan teknik yang dapat digunakan untuk memperoleh data dalam merealisasi bimbingan dan konseling. Guru perlu memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai yang meliputi pengetahuan tentang jenis data yang perlu dikumpulkan, sumber dari mana saja data itu dapat diperoleh, cara dan prosedur mendapatkan data serta keterampilan dalam menyusun alat dan penggunaannya. Selanjutnya ada jenis data. Data merupakan hal yang penting dalam upaya memahami murid secara lebih baik. Pemahaman yang lebih baik tentang murid hanya mungkin dapat dicapai jika sekolah memiliki data yang lengkap dan menyeluruh tentang murid. Selanjutnya, menurut Prayitno tahun 2004 mengungkapkan ada 4 jenis data. Yang pertama, data pribadi. Yang termasuk data pribadi adalah yang pertama, identitas pribadi. Kedua, kondisi fisik dan kesehatan. Ketiga, potensi diri. 4, hasil karya. Kelima, siswa dan kondisi keluarga. 6, status dan kondisi pekerjaan atau karir. Dan yang terakhir, kondisi kehidupan sehari-hari dan permasalahannya. Data yang kedua, data kelompok, yaitu data mengenai sekelompok individu atau siswa dalam jumlah yang terbatas seperti yang pertama, data yang menyangkut hubungan sosial antar individu dalam kelompok, dan yang kedua, kondisi kebersamaan dan kerjasama antara individu. Data yang ketiga, data umum. Data umum berasal dari luar diri pribadi atau kelompok. Data ini berkaitan dengan hal yang bersifat umum mengenai fakta atau keterangan tentang apa saja yang dapat diakses oleh siapa saja. Data umum dapat berbentuk buku, kumpulan leaflet, informasi karir, pendidikan, dan data tentang lingkup yang lebih luas. Data yang terakhir, data khusus. Data khusus adalah yang berisi laporan tentang suatu kegiatan, khususnya laporan yang menyangkut kegiatan individu ataupun kelompok yang menjadi tanggung jawab konselor atau pembimbing. Selanjutnya ada sumber data. Yang dimaksud dengan sumber data ialah pihak-pihak yang dapat memberikan keterangan yang diperlukan. Data tentang murid dapat diperoleh langsung dari murid itu sendiri ataupun dari pihak lain. Adapun bagan yang menunjukkan berbagai sumber data dari yang paling langsung sampai yang paling tidak langsung. Keterangannya, pada lingkaran nomor 1 adalah siswa sendiri sebagai sumber data. Dalam hal ini, data diperoleh langsung dari siswa. Dan lingkaran kedua, dalam hal ini menjadi sumber data ialah orang yang paling dekat dan paling banyak bertanggung jawab terhadap murid. Misalnya, orang tua, guru, wali kelas, konselor, kepala sekolah, dan pihak-pihak yang lain. Dan lingkaran yang ketiga, dalam hal ini, data diambil dari orang-orang yang dekat dengan siswa tetapi tidak langsung bertanggung jawab. Misalnya teman-teman di sekolah ataupun di luar sekolah. Dan lingkaran keempat, dalam hal ini data diambil dari orang-orang yang agak jauh hubungannya dengan murid akan tetapi dapat memberikan keterangan tentang siswa, misalnya tetangga, pegawai tata usaha sekolah, dokter, kepala desa, dan sebagainya. Dan yang terakhir lingkaran kelima, dalam hal ini data diambil dari lembaga-lembaga yang berada di luar lembaga pendidikan dan rumah tangga yang dapat memberikan keterangan tentang siswa, misalnya rumah sakit, gereja, kantor polisi, perkumpulan-perkumpulan. Teknik pengumpulan data yang bersifat tes.
Yang pertama, tes inteligensi merupakan keseluruhan kemampuan untuk berpikir dan bertindak secara cepat, terarah, dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan secara efektif. Yang kedua, tes bakat. Tes bakat, rencana dan keputusan yang bijaksana berkenaan pemilihan pendidikan dan pekerjaan berguna untuk membantu seseorang dalam membuat. Yang ketiga, tes kepribadian. Tes kepribadian adalah organisasi yang dinamis dari sistem-sistem psikologis dalam diri individu yang menentukan penyesuaian yang unik dalam lingkungan. Yang keempat, tes prestasi belajar. Tes prestasi adalah suatu alat tes yang disusun untuk mengukur hasil-hasil pengajaran kemampuan-kemampuan yang telah dicapai murid setelah mengikuti latihan pelajaran selama waktu tertentu. Adapun teknik pengumpulan data bersifat non-tes, yaitu pertama, observasi. Observasi atau pengamatan yaitu teknik atau cara untuk mengamati suatu keadaan, tingkah laku. Karena sifatnya mengamati, maka alat yang paling pokok dalam teknik ini adalah panca indera penglihatan. Yang kedua, wawancara. Wawancara adalah suatu teknik atau cara pengumpulan data dengan mengadakan pembicaraan atau tanya jawab secara lisan antara orang yang mewawancarai dengan orang yang diwawancarai. Yang ketiga, sosiometri. Sosiometri merupakan teknik untuk mengungkapkan hubungan sosial antara anggota di dalam kelompok. Di samping itu, metode ini juga dapat digunakan untuk mengetahui popularitas seseorang di dalam kelompoknya. Yang keempat, riwayat hidup. Setiap siswa memiliki lika-liku yang unik dan berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Sebagian besar dari lika-liku hidupnya hanya diketahui oleh dirinya sendiri. Hal itu dapat diibaratkan seperti gunung es di lautan yang tampak hanya bagian puncaknya saja. Yang terakhir, studi kasus. Studi kasus merupakan suatu metode yang komprehensif yang digunakan untuk mengungkapkan data tentang individu. Ia menyajikan gambar yang menyeluruh tentang totalitas kepribadian dengan mengadakan suatu studi yang panjang lebar tentang perkembangan seseorang serta hubungan keadaan dirinya sekarang. Teknik penyimpanan data. Data tentang siswa dan lingkungan yang telah dikumpulkan harus dihimpun, diklarifikasi, dan disimpan dengan cara yang sistematis. Penghimpunan data itu dimaksud untuk menghindari agar data tidak tercecer atau hilang. Data itu disusun sesuai dengan klarifikasi atau jenisnya masing-masing. Terakhir, disimpan menurut sistem atau tata cara tertentu, misal menurut nomor urut buku pokok siswa secara alfabetis dan sebagainya.